Halo pemirsa Sinpo TV, Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali informasi dari gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter mengguncang Filipina Tengah pada Selasa 30 September 2025. 69 orang dilaporkan tewas dan korban diperkirakan terus bertambah seiring operasi penyelamatan yang masih berlangsung. Dalam kondisi hujan dan infrastruktur yang rusak, tim penyelamat berusaha menemukan korban selamat dari puing-puing rumah dan gedung yang ambruk. Beberapa menggunakan alat berat, lainnya dibantu anjing pelacak untuk menjangkau korban yang masih terjepit. Korban juga ditemukan di kota lain seperti Medellin dan San Remigio. Di antaranya adalah anggota penjaga pantai, petugas pemadam kebakaran, dan seorang anak yang tewas terjatuh saat mencoba lari ketika berada di dalam gedung olahraga. Lembaga Geologi Filipina, PHIVOLCS, sempat mengeluarkan peringatan tsunami, namun dibatalkan beberapa jam kemudian. Tak ada gelombang tinggi yang terjadi, namun ribuan warga menolak pulang karena trauma dan memilih bertahan di ruang terbuka. Lebih dari 600 gempa susulan telah terjadi sejak Selasa malam, meningkatkan risiko longsor di wilayah pegunungan yang sudah lembab akibat hujan. Filipina yang baru saja dilanda badai tropis beberapa hari sebelumnya, menyebabkan 27 kematian. Kombinasi cuaca buruk dan guncangan gempa membuat warga terguncang secara fisik maupun psikologis. Pemerintah Filipina masih melakukan penilaian kerusakan untuk menentukan kebutuhan bantuan internasional. Dengan infrastruktur rusak dan cuaca tak mendukung, upaya penyelamatan diperlukan secara cepat untuk menghindari korban tambahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam latihan militer NATO yang digelar di utara Estonia, helikopter Angkatan Udara Prancis melakukan tembakan langsung terhadap sasaran darat. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ofensif, udara dan kekompakan antar sekutu. Dalam latihan NATO di wilayah utara Estonia, helikopter Prancis menerapkan tembakan langsung terhadap sasaran di darat sebagai bagian dari skenario latihan gabungan. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa peran helikopter dalam operasi militer tidak hanya transportasi atau dukungan logistik, tetapi juga mampu melakukan aksi tempur langsung. Dalam latihan tersebut, aspek-aspek yang diuji mencakup kemampuan helikopter mengunci sasaran darat dari udara, hingga manuver helikopter dalam konteks tembakan, termasuk kecepatan, arah, dan respon terhadap kondisi latihan mirip situasi nyata. Latihan ini dirancang untuk menguji kesiapan serta interoperabilitas helikopter Prancis dalam konteks operasi militer gabungan NATO. Latihan tembak langsung ini menjadi sinyal kuat bahwa NATO terus mendorong integrasi antara kekuatan udara dan darat di antara negara anggotanya. Keberhasilan latihan ini bisa menjadi tolak ukur kesiapan aliansi menghadapi konflik di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 5 rumah kosong di Buxton bagian dari Outer Banks, North Carolina runtuh ke laut pada Selasa 30 September 2025 saat badai Humberto dan Imelda menghantam Samudra Atlantik. Dalam kondisi laut yang ganas akibat badai, 5 orang yang dibangun di atas tiang tinggi jatuh ke dalam ombak di sepanjang pantai Buxton. Menurut National Park Service, reruntuhan itu terjadi antara pukul 14.00 hingga 14:45 waktu setempat. Pantai dipenuhi puing, papan kayu, bantalan, bahkan sisa struktur rumah saat gelombang laut menggulung pantai. Badan pengelola Seashore meminta pengunjung menjauhi lokasi runtuhan dan mengingatkan bahwa akan banyak kerusakan yang mungkin terjadi karena kondisi laut cukup ekstrim. Akibat bencana ini, wilayah sepanjang pantai utara Buxton hingga selatan ditutup demi keselamatan publik. Badai Humberto dan Imelda memberi tekanan gelombang keras ke garis pantai. Dampaknya tak hanya terhadap rumah, namun juga berdampak pada layanan feri antara Ocracoke dan Hatteras. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Senin 29 September 2025, di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk mengakhiri perang di Gaza. Pertemuan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Netanyahu menolak desakan PBB untuk menghentikan perang. Namun Israel kini semakin terisolasi, kehilangan banyak dukungan internasional, serta menghadapi kerapuhan koalisi politik di dalam negeri. Gedung Putih melalui jubir Caroline Leavitt mendesak agar kedua pihak segera menyelesaikan kesepakatan gencatan senjata. Trump menuliskan di media sosial bahwa ada peluang besar mencapai perdamaian bersejarah di Timur Tengah. Pengamat menilai, Netanyahu berada dalam posisi sulit antara mempertahankan dukungan koalisi yang ingin perang dilanjutkan atau memenuhi tekanan Trump.
untuk gencatan senjata permanen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dalam kunjungan resminya ke Belanda, Presiden RI Prabowo Subianto disambut oleh Raja William Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag. Dan pertemuan ini menjadi bagian penting dari agenda kerja Presiden untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Huis ten Bosch pada 26 September 2025 disambut langsung oleh Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima. Kehadiran kedua pemimpin kerajaan secara bersamaan menjadi simbol penghormatan tinggi dari Belanda kepada Indonesia. Setelah tiba, Presiden Prabowo mengisi buku tamu dan diarahkan ke DNA Room, ruang kehormatan di istana. Di sana, ia menerima sambutan hangat dari Raja dan Ratu yang mencerminkan kedekatan hubungan kedua negara. Pertemuan dilanjutkan dengan sesi foto resmi dan diskusi hangat mengenai penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis. Kesamaan latar belakang militer antara Presiden Prabowo dan Raja Willem Alexander turut menambah keakraban dalam pertemuan tersebut. Kunjungan ini menjadi simbol kuat dari komitmen kedua negara untuk mempererat persahabatan dan membuka peluang kerjasama di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kesepakatan pengembalian puluhan ribu artefak bersejarah dari Belanda. Presiden juga menyampaikan rencana kunjungan Ratu Maxima untuk membahas edukasi keuangan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan hasil penting dari kunjungannya ke Belanda, yaitu kesepakatan pengembalian puluhan ribu artefak bersejarah milik Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu 27 September 2025. Prabowo menilai langkah Belanda tersebut sebagai bentuk itikat baik yang akan mempererat hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, Prabowo menyampaikan bahwa Ratu Maxima dari Belanda yang dikenal sebagai ahli keuangan akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 25 November mendatang. Kunjungan ini menjadi momen penting untuk memperkuat kerjasama di bidang keuangan antara kedua negara. Di Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja dan Belanda mengembalikan 30.000 item, artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari Belanda ingin pelihara kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk diskusi sama ahli-ahli keuangan kita. Dalam kunjungannya, Ratu Maxima akan fokus membahas program edukasi keuangan yang ditujukan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan keuangan. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi pembangunan ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 15 anak sakit dari Gaza tiba di Italia bersama keluarga. Kehadiran mereka merupakan bagian dari misi kemanusiaan untuk memberikan perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Italia. Pesawat yang membawa anak-anak dan keluarga dari Gaza mendarat di Bandara Roma. Setelah proses administrasi, mereka langsung dibawa ke rumah sakit yang sudah ditunjuk. Otoritas Italia menyebut langkah ini sebagai upaya konkret untuk membantu korban sipil yang paling rentan dari konflik di Gaza. Anak-anak tersebut menderita berbagai penyakit kronis dan kondisi medis serius yang tidak dapat ditangani di Gaza akibat fasilitas kesehatan yang rusak. Mereka akan ditempatkan di berbagai rumah sakit anak di Italia dengan paket perawatan penuh termasuk rehabilitasi dan pendampingan psikologis. Pemerintah Italia bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan dan Badan PBB untuk menyelenggarakan evakuasi ini. Menurut Kementerian Kesehatan Italia, program bantuan akan dilanjutkan dengan rencana menerima gelombang berikutnya dalam beberapa minggu ke depan. Badan PBB menyebut ratusan ribu warga termasuk anak-anak terancam krisis pangan dan juga medis. Italia menyatakan akan terus memainkan peran kemanusiaan serta mendorong negara Eropa lain untuk melakukan langkah serupa. Kedatangan anak-anak Gaza di Italia memberikan secercah harapan di tengah konflik yang belum reda. Sementara perang masih berlanjut, upaya kemanusiaan internasional dipandang sebagai penyelamatan hidup generasi muda Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kawasan transmigrasi Maloy Kaliorang, Kalimantan Timur diproyeksikan menerima investasi senilai 1,2 triliun rupiah dari perusahaan asal Korea Selatan LX International. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Surya Negara akan memastikan bahwa penanaman modal asing ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk memastikan investasi asing senilai 1,2 triliun oleh perusahaan asal Korea Selatan LX International di kawasan transmigrasi Maloy Kaliorang, Kalimantan Timur, berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Surya Negara mengatakan, upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat menjadi penerima manfaat utama dari setiap investasi di daerah. Ia menyampaikan bahwa perusahaan asal Korea Selatan tersebut tertarik dengan potensi sumber daya alam yang tersedia di area transmigrasi tersebut, mulai dari kelapa sawit hingga batu bara. Dalam merealisasikan penanaman modal di kawasan transmigrasi, Iftithah menyatakan terdapat 3 prinsip utama yang harus dikedepankan dalam pemanfaatan lahan transmigrasi, yaitu mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat transmigran dan warga sekitar, pemberdayaan masyarakat agar ikut berkembang bersama investasi, serta adanya sistem bagi hasil atau profit sharing yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat dan negara melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kawasan transmigrasi Maloy Kaliorang, Kalimantan Timur. Kemudian senilai 1,2 triliun rupiah. Kemudian yang kedua itu adalah pemanfaatan lahan transmigrasi, jadi kerjasama sistemnya dengan tetap mengedepankan seluas sekitar 1.180 hektar dengan tetap mengedepankan ada 3 hal yang tadi kami sebutkan. Pertama itu adalah penyerapan tenaga kerja yang maksimal dari para transmigran dan masyarakat transmigrasi yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga yang lebih penting lagi ada semacam profit sharing dari masyarakat transmigrasi yang memiliki lahan tersebut, dan juga nanti untuk negara dalam konteks PNBP. Kami bersyukur dan tadi mendapatkan laporan bahwa dari 3.800 tenaga kerja yang ada di kawasan transmigrasi Maloy Kaliorang itu, PT LX mempekerjakan dari 3.800 itu 80%-nya itu adalah dari masyarakat lokal. Dan inilah yang dikehendaki oleh kita semua sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin mengedepankan rakyat dan masyarakat lokal mendapatkan manfaat terlebih dahulu dari adanya investasi dan kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kita lanjutkan. Pemirsa, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyambut baik rencana damai yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam konferensi pers di Canberra, Albanese menyebut rencana ini sebagai peluang bersejarah yang tidak boleh disia-siakan. Australia welcomes President Trump's plan to bring peace to Gaza after 2 years of conflict and a devastating loss of life. Australia has long called for a ceasefire. We have called for the hostages to be released and for Hamas to give up its arms. I certainly have welcomed the opportunity to discuss the plans for a ceasefire moving forward over the past week with a range of leaders. And Australia affirms the plan's commitment to denying Hamas any role in the future governance of Gaza, calls on Hamas to agree to the plan, lay down its arms and release all remaining hostages. Australia wants to see aid given to the desperate people of Gaza who need this peace plan.
Sehari sebelumnya, Trump meluncurkan proposal damai yang berisi 20 poin. Rencana itu didukung terbuka oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menilai dapat membawa jaminan keamanan jangka panjang bagi Israel. Isi proposal mencakup penghentian perang secara menyeluruh, pembebasan seluruh sandera, dan pembentukan badan internasional untuk rekonstruksi Gaza. Namun beberapa syarat seperti pembubaran sayap militer Hamas sebelumnya sudah berulang kali ditolak oleh kelompok tersebut. Dalam pernyataannya, Trump menyebut rencana ini sebagai kesempatan terakhir untuk memulihkan stabilitas di Timur Tengah. Ia menegaskan Amerika Serikat siap memberikan jaminan keamanan bagi Israel, sekaligus menawarkan paket bantuan ekonomi internasional untuk wilayah Palestina. Albanese menyatakan Australia konsisten mendukung solusi dua negara sebagai dasar diplomasi, serta siap bekerja sama dengan mitra regional dan PBB untuk memastikan proses damai terlaksana. Sejumlah negara Eropa seperti Prancis dan Jerman menilai rencana ini sebagai dasar negosiasi yang penting. Namun beberapa pemimpin Arab menilai proposal Trump terlalu memihak Israel dan tidak memenuhi aspirasi politik rakyat Palestina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menpora RI Erick Thohir ingin pastikan pelaksanaan event balap motor paling bergengsi di dunia. MotoGP Indonesia terus berkembang hingga 2031 dan menjadi bagian nasional branding sport tourism Indonesia di mata dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir ingin pastikan pelaksanaan event balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP Indonesia terus berkembang hingga 2031 dan menjadi bagian National Branding Sport Tourism Indonesia di mata dunia. Tahun ini MotoGP Indonesia akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3 hingga 5 Oktober 2025 mendatang. Hari ini kita mendapat sebuah kehormatan bisa mensupport MotoGP, di mana kebetulan perubahan yang terjadi di Kemenpora ke depan selain kita menguruskan pemuda-pemudi, memasyarakatkan olahraga, lalu juga peningkatan prestasi, ternyata ada ekonominya, yaitu sport tourism. Menurut Menpora Erick, dirinya seperti dejavu karena 4 tahun lalu dirinya diminta untuk mengawal MotoGP, termasuk Grand Prix-nya itu bisa diselenggarakan dengan baik di Indonesia. Presiden Prabowo, lanjut Menpora Erick, menginginkan pertumbuhan ekonomi dan eskalasi percepatan dan sport tourism harus menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonominya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebagian pasukan Garda Nasional yang diterjunkan di Washington DC kini terlihat membawa senjata api. Langkah ini dipandang sebagai eskalasi pengerahan yang diperintahkan Presiden Donald Trump dalam upaya menangani kejahatan di ibu kota. Kehadiran pasukan Garda Nasional di Washington sebelumnya hanya untuk menguatkan pengawasan dengan tugas pengendalian lalu lintas hingga patroli keamanan. Namun sebagian dari mereka kini dipersenjatai dengan senapan sebagai bagian dari penguatan operasi yang digarisbesarkan langsung oleh Trump. Penyebaran pasukan ini disebut sebagai langkah menciptakan safe zone di Washington dan juga kerap dibanggakan Trump sebagai keberhasilan keamanan di bawah kepemimpinannya. Sejak dimulai pada 7 Agustus, lebih dari 1.700 orang dilaporkan telah ditangkap di seluruh wilayah ibu kota. Meski demikian, langkah ini mengundang kritik dari pihak Demokrat dan aktivis hak sipil yang menilai penggunaan pasukan bersenjata di ibu kota sebagai peningkatan militerisasi yang juga berlebihan. Mereka menyorot bahwa angka kejahatan kekerasan di Washington sebenarnya sudah menurun di bidang puncak masa pandemi. Bagi Trump, penyebaran pasukan bersenjata di Washington tidak hanya menjadi tindakan keamanan, tetapi juga simbol politik untuk menegaskan citranya sebagai pemimpin yang tegas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima 44 kadet Universitas Pertahanan asal Palestina di kantor Kemhan Jakarta. Kehadiran para kadet ini diharapkan dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Palestina serta melahirkan calon pemimpin masa depan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima 44 kadet Universitas Pertahanan asal Palestina di kantor Kemhan Jakarta pada Jumat 26 September 2025 sore. Para kadet terdiri dari 16 perempuan dan 28 laki-laki yang berasal dari Angkatan 5 dan 6. Mereka telah menempuh pendidikan di Unhan sejak 2024.
dan pada kesempatan ini tampil mengenakan seragam putih khas kadet Unhan. Kegiatan ini turut dihadiri Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun, dan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan Palestina di hadapan para kadet. Menhan menyampaikan bahwa Palestina tidak berjuang sendiri. Negara-negara di dunia juga tengah memperjuangkan kemerdekaan Palestina termasuk Indonesia. Saya dan Panglima TNI mengundang anak-anak sekalian kadet Unhan yang berasal dari Palestina untuk bersilaturahmi, tetapi untuk menyatakan dukungan moral dan semangat bagi anak-anak sekalian untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Rakyat Palestina tidak berjuang sendiri, tetapi kurang lebih 150 negara di dunia mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia. Baru saja para kadet melihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia terhadap Palestina sudah sampai mengemuka ke skala global di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga berkumpul dan berdemonstrasi di jalan-jalan Roma, Italia. Mereka menolak sikap Premier Giorgia Meloni yang dinilai terlalu memihak Israel. Para pengunjuk rasa menyuruhkan perdamaian dan mengecam konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah. Demonstrasi ini berlangsung sejak siang hingga malam hari. Ribuan orang berarak menyusuri pusat kota Roma, membawa spanduk dan bendera, serta melontarkan slogan anti-perang dan anti-kekerasan. Mereka menyampaikan kecaman terhadap kebijakan pemerintah Italia yang terus menjaga hubungan erat dengan Israel. Para demonstran mengatakan sikap tersebut tidak merepresentasikan keinginan mayoritas rakyat Italia yang menginginkan perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina. Selain menolak sikap Premier Meloni, demonstrasi ini juga menunjukkan keprihatinan atas situasi kemanusiaan di Gaza dan tepi barat, di mana ribuan warga sipil menjadi korban konflik. Aksi protes ini dinilai sebagai gambaran ketegangan politik di Eropa saat banyak negara dibelah antara mempertahankan hubungan dengan Israel atau menekan pentingnya hentikan kekerasan dan menempatkan perdamaian di garis depan. Di Italia sendiri, dukungan Meloni kepada Israel memicu perdebatan panas di parlemen dan menjadi sorotan publik. Sementara itu, warga yang turun ke jalan menegaskan bahwa tekanan rakyat akan terus berlanjut selama konflik di Timur Tengah masih berlanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Donald Trump mengumumkan akan mengirim pasukan federal ke Portland, Oregon untuk menangani kelompok yang ia anggap teroris domestik. Namun, Gubernur Oregon Tina Kotek menolak rencana tersebut dan menuding Trump menyalahgunakan kewenangan sebagai presiden. Trump mengumumkan melalui media sosial bahwa Departemen Pertahanan akan menyediakan pasukan untuk melindungi fasilitas imigrasi AS yang ia klaim diserang kelompok radikal. Namun Gubernur Kotek menegaskan Portland tidak membutuhkan intervensi militer dan situasi lokal terkendali. Dalam konferensi pers ia menyatakan tidak ada pemberontakan dan tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional. Wali Kota Portland, Kate Wilson, juga menolak keberadaan pasukan federal dan menyebut kotanya bukan target militer. Pejabat lokal menilai Trump sengaja memberikan gambaran palsu tentang Portland yang sebenarnya sedang memulihkan diri dari dampak protes 2020. Sementara itu, Trump juga menyiapkan penempatan pasukan di Memphis, Tennessee. Sekitar 150 personel dijadwalkan tiba minggu depan, namun langkah ini juga ditolak oleh warga dan aktivis. Mereka menggelar demonstrasi dan menuntut investasi untuk sekolah, pelayanan kesehatan, dan program sosial, bukan pasukan federal. Kongres Delegasi Oregon mengirim surat kepada Trump untuk menolak kehadiran pasukan federal. Mereka menilai langkah ini penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dan bisa memicu kekerasan yang justru ingin dihindari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, insiden berdarah mengguncang wilayah Michigan, Amerika Serikat. Seorang ex-marinir menyerang sebuah gereja saat ibadah minggu berlangsung. Akibat tragedi ini 4 orang tewas dan 8 luka-luka. Serangan terjadi pada Minggu pagi di sebuah gereja Yesus Kristus di Grand Blanc Township, tak jauh dari kota Flint, Michigan. Polisi menyebut pelaku adalah Thomas Jacob Sanford, pria 40 tahun asal Burton. Sanford menabrakkan mobil pick-up-nya ke gedung gereja dengan 2 bendera Amerika terpasang di bagian belakang. Setelahnya, ia keluar dan menembak secara membabi buta ke arah jemaat yang sedang beribadah. Ia diduga juga menggunakan gas untuk memicu api dan membawa bahan peledak. Tak butuh waktu lama, petugas kepolisian tiba di lokasi dan berhasil melumpuhkan pelaku dengan tembak mati. FBI menyebut serangan ini sebagai tindakan kekerasan terarah. 8 orang yang terluka dilarikan ke rumah sakit, dengan 1 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Tragedi ini sekaligus menambah daftar panjang penembakan massal di Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan warga terlantar berkumpul di dapur umum Al-Saadah di Khan Younis untuk mendapatkan makanan. Kondisi ini terjadi di tengah krisis pangan yang semakin parah di Gaza akibat blokade dan operasi militer Israel. Ratusan pengungsi berkumpul di depan dapur umum Al-Saadah di Khan Younis pada Kamis 25 September 2025 untuk mengantri makanan gratis. Gambar menunjukkan para perempuan, anak-anak, dan lansia mengantri sambil membawa piring, sementara relawan di dalam dapur memasak untuk memenuhi kebutuhan warga. Pemilik dapur Saad Abdin menyatakan setiap hari sekitar 20.000 orang mendapat manfaat dari dapur amal ini. Ia memperingatkan keluarga-keluarga terancam malnutrisi karena makanan bergizi seperti daging, ikan, dan telur tidak lagi tersedia akibat pembatasan Israel atas pasokan ke Gaza. Warga mengaku terkadang hanya mendapat 1 atau 2 porsi makanan, namun tak jarang pulang tanpa apa-apa. Laporan PBB melalui Integrated Food Security Phase Classification menempatkan Gaza pada level 5 atau level tertinggi kerawanan pangan, dengan peringatan 500 juta orang terancam kelaparan, kemiskinan ekstrim, dan kematian. Pada 16 September 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan operasi darat berskala besar di Gaza City. Juru bicara IDF, Avichai Adrai, menyebut kota itu sebagai zona tempur berbahaya dan meminta warga segera mengungsi ke arah selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menegaskan bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel melakukan penguasaan sepihak atas wilayah tepi barat. Pernyataan ini muncul di tengah rencana sejumlah negara mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Trump dalam pidatonya menyatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel mengambil alih wilayah tepi barat. Ia menekankan bahwa langkah tersebut akan semakin menghambat proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Menurutnya, Amerika Serikat tetap mendukung keamanan Israel, namun tidak akan menyetujui tindakan yang berpotensi memicu ketegangan regional. Trump menambahkan keputusan politik yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya dapat membahayakan stabilitas Timur Tengah. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan kuat bagi pemerintah Israel bahwa Washington menginginkan jalur diplomasi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Trump mengaku telah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, namun ia menekankan sikap tegasnya untuk menolak penguasaan sepihak atas wilayah tepi barat. Ia menilai sudah cukup banyak konflik yang terjadi dan saatnya menghentikan langkah-langkah yang bisa memperburuk keadaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kerusuhan pecah di ibu kota Filipina, Manila. Polisi menangkap puluhan orang yang menyerang aparat di tengah aksi damai menentang skandal korupsi proyek pengendali banjir. Sebanyak 49 orang ditangkap polisi setelah melempar batu, botol, dan bom molotov ke arah petugas. Kerusuhan terjadi di jalan dan jembatan yang menuju Istana Presiden. Pihak kepolisian menyebutkan 100 orang terlibat dalam bentrokan. Para demonstran membawa pentungan dengan mengibarkan bendera Filipina, serta memajang poster-poster anti korupsi. Sekitar 70 anggota polisi dilaporkan luka-luka dalam insiden ini. Di saat bersamaan, lebih dari 33.000 demonstran lainnya menggelar aksi damai di Taman Rizal dan Monumen Demokrasi Manila. Mereka menyuarakan kemarahan atas korupsi proyek pengendalian banjir yang diduga melibatkan anggota parlemen, pejabat, hingga kontraktor.
Uskup Agung Pablo Virgilio David, Ketua Konferensi Wali Gereja Filipina, menghimbau agar aksi dilakukan secara damai dan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab. Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebelumnya telah menyoroti skandal ini dalam pidato kenegaraan bulan Juli lalu. Ia membentuk komisi independen untuk menyelidiki sekitar 9.855 proyek pengendali banjir dengan nilai lebih dari 545 miliar peso. Akibat kejadian ini, sejumlah sekolah di Manila terpaksa ditutup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota DPR Amerika Serikat menggelar sidang subkomite di kota Charlotte, North Carolina. Forum ini digelar untuk mendengar langsung keluhan dan desakan dari keluarga korban kekerasan. Peristiwa ini dipicu karena tragedi pada 22 Agustus di mana seorang pengungsi Ukraina, Irina Zaturska, tewas ditikam di depan penumpang lain. Pelaku De Carlos Brown Jr. ternyata sudah pernah ditangkap. Namun ia bebas berkeliaran setelah hanya diminta menandatangani janji hadir di pengadilan untuk kasus ringan. Kini Brown dihadapkan pada dakwaan pembunuhan derajat pertama serta 1 dakwaan federal. Keduanya berpeluang membuatnya dihukum mati. Dalam sidang subkomite, sejumlah keluarga korban lain ikut bersuara. Mereka menilai sistem peradilan Amerika terlalu longgar dan berulang kali gagal melindungi publik. Para saksi menyampaikan banyak terdakwa kejahatan berat dibebaskan sebelum persidangan, sehingga beresiko mengulangi perbuatan. Mereka mendesak adanya akuntabilitas yang lebih kuat serta reformasi hukum yang menjamin kasus serupa tidak lagi terjadi. Kemarahan publik semakin meluas setelah rekaman CCTV penyerangan dipublikasikan. Presiden Donald Trump dan sejumlah tokoh Republik menyalahkan Demokrat yang mereka nilai lebih berpihak kepada pelaku daripada melindungi korban. Namun anggota Demokrat membalikan tuduhan itu, mengatakan Republik sendiri yang memotong anggaran penegakan hukum dan layanan kesehatan mental. Sejumlah pejabat menyebut fakta bahwa tersangka memiliki riwayat skizofrenia, menunjukkan adanya kekosongan dalam sistem. Kasus penusukan yang menggoncang Charlotte ini menjadi simbol pertaruhan antara keamanan publik dan pertarungan politik di Washington. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lain yang kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Dewi Manik. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan bintang tanda jasa utama kepada investor asal Amerika Serikat Ray Dalio. Pemberian tanda kehormatan itu dilakukan usai Presiden Prabowo dan Ray Dalio makan siang bersama di Istana Negara, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan bintang tanda jasa utama kepada investor asal Amerika Serikat Ray Dalio. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga menyatakan Presiden Prabowo dan Ray Dalio bertemu untuk membahas berbagai hal, termasuk soal hasil lawatan Presiden Prabowo ke 4 negara beberapa waktu lalu. Usai makan siang bersama, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan bintang tanda jasa utama untuk Ray Dalio. Bintang tanda jasa utama merupakan penghargaan bagi sosok yang dianggap berjasa besar dalam bidang tertentu, seperti ilmu pengetahuan, kemanusiaan, hingga kesehatan. Dan sesudah bincang-bincang, Bapak Presiden juga mengundang Ray Dalio untuk makan siang bersama, dan di akhir acara Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada Ray Dalio dalam bentuk penganugerahan bintang tanda jasa utama dari Republik Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malo, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan investor sekaligus pengusaha Amerika Serikat Ray Dalio dalam sebuah pertemuan terbatas yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Keduanya membahas berbagai isu strategis, termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo ke markas PBB beberapa waktu lalu, serta perkembangan situasi geopolitik global.
Pertemuan terbatas ini turut dihadiri sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengungkap diskusi antara Presiden Prabowo dan Ray Dalio mencangkup berbagai isu strategis, mulai dari kunjungan Presiden ke PBB, dinamika geopolitik global, hingga program-program prioritas pemerintahan saat ini. Presiden Prabowo juga menyoroti upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu prioritasnya. Presiden juga memaparkan keberhasilan pemerintahannya dalam menyelamatkan sekitar 4 juta hektar lahan sawit dari praktik ilegal. Penertiban juga dilakukan terhadap sektor pertambangan, termasuk batu bara dan mineral tanah jaram. Tadi pagi Bapak Presiden menerima Ray Dalio dan Pak Ray Dalio dan Bapak Presiden dengan delegasi terbatas membahas berbagai hal yang terkait dengan kunjungan Bapak Presiden ke kemarin UN, ke PBB, kemudian membahas terkait dengan situasi geopolitik global, dan juga Bapak Presiden menjelaskan program-program yang telah dijalankan di dalam 10 sampai 11 bulan kemarin, dan catatan-catatan dari Bapak Presiden yang juga diberikan komentar oleh Ray Dalio adalah pentingnya agar seluruh sukses ataupun kebijakan yang berbeda yang dilakukan Pak Presiden ini untuk selalu disampaikan ke publik dengan cara yang gamblang, dan tentu Bapak Presiden menyampaikan termasuk beberapa hal terkait program-program beliau yang berupaya untuk memberantas korupsi, dan beberapa hal yang terkait dengan kasus di kelapa sawit, di mana beliau juga menyampaikan hampir 4 juta hektar berhasil untuk diselamatkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, dan Marc Marquez mengaku sangat senang bisa kembali berkunjung ke Indonesia. Marc hadir bersama dua pembalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji dari kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama yang berhasil menjadi runner-up di ajang Rookies Cup. Sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia bagian Barat, Marc keluar dari istana didampingi Menpora Erick Thohir serta CEO InJourney Maya Watono. Sebelum berangkat, Marc sempat menyapa wartawan dan menyampaikan antusiasmenya menyambut GP Mandalika akhir pekan ini. Ia menyebut penampilan di GP Mandalika akhir pekan ini akan menjadi penampilan perdana dirinya setelah meraih gelar juara. Hello everybody. I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy the Mandalika GP. Thank you very much. Thank you. Selain itu, Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa kehadiran Marc Marquez menjadi momentum penting untuk pengembangan sport tourism Indonesia, sekaligus bentuk dukungan terhadap pembalap muda tanah air seperti Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Ya, alhamdulillah tadi Bapak Presiden sudah bertemu juara dunia Marc Marquez. Dia menyampaikan Marc kepada Bapak Presiden ini sebuah kehormatan bisa ketemu Bapak Presiden, dan kita lihat dia Indonesia dalam membangun sport tourism ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan, dan ini menjadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport tetapi juga tentu buat ekonomi secara menyeluruh. Dan Bapak Presiden juga mengucapkan ini kepada Mario Aji dan Veda untuk menjadi juga pembalap ke depan, ya. Apalagi Indonesia masih punya kontrak dengan MotoGP sampai 2031. Jadi kesempatan juga tadi tidak hanya menonton melihat, tapi kita melahirkan juga generasi muda ke depan. Sekarang Mario udah di Moto2, Veda akan ke Moto3. Amin gitu. Amin. Jadi ini yang kita harapkan. Terima kasih. Dari kami nanti yang ditugaskan dari Pak Menporanya.
Ya, salah satunya memang tadi kan satu sport tourism harus ditingkatkan karena impact-nya tidak hanya untuk olahraga tapi juga ekonomi. Kita bisa lihat di Mandalika sekarang ekonomi impact-nya hampir 4,8 triliun, tiket juga hampir habis, ini hal yang positif. Tetapi kami nanti harus menselaraskan bagaimana keinginan Bapak Presiden juga mulai melihat cabur-cabur unggulan tadi. Cabur-cabur unggulan dan juga mendorong banyaknya atlet untuk juga bisa apakah bertanding, apakah training di luar negeri, ya seperti mereka ini trainingnya di Barcelona, di Spanyol. Jadi hal-hal ini yang Presiden harapkan ke depan dan tentu Pak Presiden juga senang mengenai dana pensiun yang kita akan dorong ya buat atlet dan pelatih. Tapi tentu ini menjadi kajian dan proses ke depan. Jadi sangat luar biasa. Masih menunggu jadwal beliau karena mungkin teman-teman media tahu pada saat yang bersamaan juga ada hari besar lainnya. Marc Marquez-nya selesai finish, kan belum pernah finish. Ya nanti kita lihat lah, kan kadang-kadang kalau MotoGP ini yang dilihat actionnya, tapi kan kadang-kadang action itu sesuatu yang ya kita tidak mau bicara hal yang kurang baik lah, ya. Kita tahu Marc Marquez sendiri berapa kali jatuh di sana. Nah, justru ini menjadi tantangan juga dan saya yakin tadi disampaikan Mandalika salah satu juga sirkuit yang tadi saya juga ketemu Valentino Rossi tadi saya ketemu juga sama ya bilang Mandalika ini bagus dan tapi cukup challenging buat para pembalap. Jadi ya ini memang segmen sendiri buat para pembalap itu. Cukup ya? Masih? Dari Jakarta Dio Malahu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pengungsi dari Provinsi Suwaida di Suriah menghadapi kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan di kamp-kamp sementara di luar Quneitra. 2 bulan pasca bentrokan berdarah memaksa mereka mengungsi. Pengungsi mengaku hidup mereka kini lebih buruk dari kematian. Gambaran kondisi kamp menunjukkan tenda-tenda reot tanpa fasilitas dasar. Warga terlihat menggantung pakaian di jemuran darurat. Pengungsi mengaku tenda yang mereka huni dalam kondisi sangat buruk. Mereka menyebut anak-anak tidak bisa bersekolah meski tahun ajaran sudah dimulai. Mereka mengungkapkan hidup di kamp lebih buruk dari kematian dan menyatakan sudah kehilangan makna hidup. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sekitar 190.000 orang mengungsi dari konflik Suwaida. Sebagian besar mengungsi ke Dara, pedesaan Damaskus, dan Quneitra dengan kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan data Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, perang suku antara kaum Baduy dan faksi Druze di Suwaida telah menelan hampir 1.895 korban jiwa hingga akhir Agustus 2025. Sementara itu pada Desember 2024, kelompok bersenjata dipimpin Hayat Tahrir al-Syam mengambil alih kekuasaan di Suriah. Kelompok itu baru saja dihapus dari daftar teroris Amerika Serikat dan bergabung dalam Tentara Suriah Baru. Ahmad al-Shara kemudian diangkat sebagai presiden transisi dengan janji membentuk pemerintah inklusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pameran kekuatan militer Cina semakin nyata. Angkatan Laut Tentara Pembebas Rakyat menunjukkan kapal induk terbaru mereka Fujian. Pada Senin 22 September 2025 lalu, sejumlah pesawat tempur melakukan uji lepas landas dan pendaratan di atas kapal tersebut. Angkatan Laut Tentara Pembebas Rakyat Cina memamerkan kekuatan kapal induk terbaru Fujian pada Senin 22 September 2025. Rekaman memperlihatkan kru Angkatan Laut mempersiapkan pesawat Chongqing 600, pesawat tempur siluman C-35 dan jet tempur C-15T untuk lepas landas. Pesawat tersebut melakukan penerbangan dan mendarat sempurna di atas kapal induk Fujian. Media resmi Cina menyebut uji ini menggunakan teknologi katapult elektromagnetik dan sistem pendaratan revolusioner. Fujian yang berkode Type 003 akan menjadi kapal induk operasional ketiga, setelah Liaoning Type 001 dan Shandong Type 001A. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Dari wabah kolera melanda negara bagian Bauchi di Nigeria Timur Laut dan menyebabkan 58 orang meninggal dunia serta menginfeksi lebih dari 250 orang. Pihak berwenang membentuk komite baru untuk menguatkan respon darurat dan pencegahan jangka panjang.
Wabah kolera di negara bagian Bauchi, Nigeria Timur Laut telah menyebabkan 58 orang meninggal dan lebih dari 250 orang terinfeksi. Rekaman video di kota Bauchi menunjukkan dokter dan tenaga kesehatan merawat pasien di ruangan rumah sakit. Seorang pasien bernama Hafsat Muhammad mengungkapkan dirinya menderita sakit kepala, pusing, dan sulit bernafas. Setelah perawatan awal di rumah sakit komunitas, ia dipindahkan ke fasilitas spesialis untuk perawatan lebih lanjut. Sementara ibu dari seorang pasien anak, Hawa, mendesak agar otoritas membangun mekanisme yang memastikan rumah sakit mendulukan penyelamatan nyawa tanpa menunggu pembayaran. Ia menambahkan upaya pengobatan di rumah gagal sehingga terpaksa membawa anaknya ke rumah sakit umum. Petugas kesehatan menjelaskan masyarakat terus diedukasi tentang langkah perlindungan. Mereka menegaskan sumber air harus bebas dari mikroorganisme dan mengimbau warga merebus air sebelum digunakan. Penyakit yang menyebar melalui makanan dan air tercemar ini masih umum terjadi di Nigeria. Para ahli mengaitkan wabah yang berulang dengan krisis kekurangan air di pedesaan maupun perkotaan. Menurut laporan media, komite yang baru dibentuk akan memusatkan upaya respon dan menyelaraskan strategi pencegahan dengan pedoman nasional, serta pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Nigeria. Dalam 2 tahun terakhir, pejabat kesehatan mencatat lebih dari 11.000 kasus diduga kolera, dengan anak-anak kecil sebagai kelompok paling terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, India resmi pensiunkan armada jet tempur MiG-21. Pesawat buatan Uni Soviet ini sudah menjadi tulang punggung Angkatan Udara India sejak 1960-an, setelah lebih dari 6 dekade beroperasi. Upacara perpisahan digelar di Pangkalan Udara Chandigarh, India Utara. Kepala Staf Angkatan Udara Air Marshal A.P. Singh melakukan sorti terakhir dengan MiG-21. Disaksikan langsung Menteri Pertahanan Rajnath Singh setelah mendarat pesawat ikonik itu mendapat penghormatan terakhir dengan semprotan meriam air. Pesawat ini juga menjadi sekolah terbang yang melahirkan banyak generasi pilot tempur India. Namun seiring waktu, teknologinya makin tertinggal dan biaya perawatannya terus membengkak. Catatan resmi menyebutkan antara 1971 hingga 2012 terjadi 482 kecelakaan melibatkan MiG-21, sebanyak 171 pilot tewas, ditambah puluhan korban sipil dan militer lainnya. Tingginya angka korban membuat MiG-21 dijuluki Flying Coffin. Pensiunnya MiG-21 membuat kekuatan tempur India berkurang menjadi 29 skuadron, jauh di bawah target ideal 42 skuadron. Analis menilai kekurangan ini bisa membuat India rentan menghadapi ancaman dari 2 front sekaligus, yaitu China dan Pakistan yang sudah memiliki jet tempur modern. Untuk menutup kekosongan, pemerintah India mengandalkan jet tempur buatan dalam negeri Tejas, serta berencana membeli jet asing yang akan dirakit lokal. Saat ini India juga mengoperasikan jet canggih seperti Rafale dan Mirage 2000 buatan Prancis, serta Su-30 dan MiG-29 buatan Rusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Lingkungan pertama di Chile menjatuhkan putusan melawan negara terkait kerusakan lingkungan akibat tumpukan sampah ilegal di Alto Hospicio di wilayah Tarapaca. Dan negara diwajibkan menyusun rencana pemulihan lingkungan di kawasan terdampak, termasuk Gurun Atacama. Carla Viles, Direktur Organisasi Deserto Vestido, mengunjungi area terdampak di Alto Hospicio pada Rabu 24 September 2025. Ia menyatakan putusan pengadilan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya negara kalah dan harus bertanggung jawab. Negara diberi waktu 6 bulan untuk menyusun solusi dan 10 tahun untuk melaksanakan resolusi akhir. Desainer mode asal Tarapaca, Kim Carey, mengungkap, masalah bermula dari masuknya pakaian bekas impor dalam jumlah besar yang dijual di pasar Quebradilla. Pakaian yang tak terjual kemudian dibakar di lereng perbukitan. Sementara itu, Direktur Lingkungan Kota, Aquiqua Diogo Lopez, menilai putusan pengadilan ini meringankan beban yang selama ini ditanggung pemerintah daerah. Negara Chile wajib memaparkan rencana pemulihan yang meliputi pembuangan sampah, restorasi tanah, pemantauan, dan partisipasi warga. Diperkirakan sekitar 30.000 ton limbah pakaian dan sampah lainnya mencemari Gurun Atacama, dan angka ini baru dari 1 titik pembuangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kuil Ise Jingu yang dianggap paling suci dalam agama Shinto di Jepang mengalami tradisi unik setiap 20 tahun. Dan seluruh kompleks kuil dibongkar dan dibangun kembali dari awal. Ritual yang sudah berlangsung selama lebih dari 1.300 tahun ini melambangkan penyucian dan keabadian. Pembangunan ulang kuil Ise melibatkan para pengrajin terbaik Jepang, mulai dari tukang kayu, penebang pohon, hingga ahli arsitektur tradisional. Prosesnya memakan waktu hingga 9 tahun, dimulai dengan pemilihan pohon sugi atau cedar khusus yang ditebang dengan upacara ritual. Setiap detail bangunan, mulai dari struktur tiang hingga ukiran halus, dibuat dengan keterampilan yang diturunkan turun-temurun. Tradisi ini dikenal dengan nama Shikinen Sengu. Dalam ajaran Shinto, kuil harus tetap murni dan selalu diperbarui, sehingga pembangunan ulang menjadi simbol kelahiran kembali. Bangunan lama tidak dibuang, melainkan dibongkar, dan sebagiannya digunakan kembali untuk pembangunan kuil lain atau diabadikan sebagai bagian ritual. Meski terus dibangun kembali, lokasi dan ritualnya tetap dipertahankan selama berabad-abad. Hal ini membuat Ise Jingu menjadi simbol keabadian dalam kebudayaan Jepang, di mana bangunannya selalu baru, tapi tradisinya tak pernah berubah. Pembangunan ulang ini juga menjadi panggung untuk mewariskan ilmu dan keterampilan tradisional dari satu generasi pengrajin ke generasi berikutnya. Dengan cara ini, seni membangun kuil, teknik pertukangan, dan nilai ritual yang sudah berusia ratusan tahun tetap hidup hingga kini. Setiap upacara peresmian kuil baru dihadiri ratusan ribu peziarah, termasuk keluarga kerajaan Jepang. Kuil ini didedikasikan untuk Dewi Matahari Amaterasu yang dianggap sebagai nenek moyang Imperial Jepang, sehingga Ise Jingu memiliki makna bukan hanya religius, tetapi juga nasional. Bagi banyak orang Jepang, Ise Jingu adalah wujud hubungan abadi antara manusia, alam, dan para dewa. Setiap pembangunan ulang bukan hanya menjaga keaslian tradisi, tetapi juga menegaskan nilai-nilai spiritual yang sudah menjadi landasan kehidupan di negeri matahari terbit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kolombia yang berhasil meraih 3 poin perdana di Piala Dunia U20 2025 setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor tipis 1-0. Dalam laga pembuka grup F yang berlangsung di Estadio Oficial de Talca, Chili, Selasa 30 September 2025, gol tunggal dari Oscar Pereira menjadi penentu kemenangan La Tricolor. Babak pertama berjalan cukup ketat dengan kedua tim bermain hati-hati. Arab Saudi U20 tampak lebih terorganisir di lini tengah dan sesekali menciptakan peluang dari serangan balik cepat. Namun pertahanan Kolombia cukup solid. Kolombia yang memiliki lebih banyak penguasaan bola kesulitan membongkar pertahanan lawan. Dengan beberapa peluang terbaik mereka berhasil dipatahkan oleh aksi brilian kiper Arab Saudi, Alsan Kiti. Skor imbang 0-0 mengakhiri babak pertama. Memasuki babak kedua, Kolombia tampil dengan intensitas lebih tinggi, berusaha keras mencari gol pembuka. Upaya mereka akhirnya berbuah hasil pada menit ke-64. Berawal dari pergerakan yang sangat baik di dalam kotak penalti lawan, bola jatuh ke kaki Oscar Pereira yang berdiri bebas dan dengan tenang ia melepaskan tembakan untuk menaklukkan kiper lawan, membawa Kolombia unggul 1-0. Pereira yang berposisi sebagai penyerang sayap menjadi pemain yang paling berbahaya bagi pertahanan Arab Saudi sepanjang pertandingan. Kolombia sendiri juga memiliki beberapa peluang untuk memperbesar keunggulan, termasuk situasi 1-1 yang gagal dimaksimalkan oleh Neser Villarreal. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk kemenangan Kolombia. Sebuah awal yang positif bagi mereka dalam perburuan tiket ke babak gugur Piala Dunia U20. Salman Najmi Alfarizi, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia edisi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Deo Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit dan sampai jumpa.